Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Perkawinan, serta teman-teman HESI yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cantika Bulan Putri Hendi dengan NIM 222111106 akan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, status perkawinan, rukun perkawinan, dan syarat dari perkawinan. Pendahuluan. Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum untuk membentuk keluarga. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Status perkawinan. Status perkawinan adalah status keterikatan seseorang dalam perkawinan yang ditetapkan secara hukum. Status perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi di perkawinan di KUA yang wajib dicantumkan oleh kedua calon pengantin. Dalam administrasi kependudukan, status perkawinan juga dapat diartikan sebagai status hubungan dalam keluarga, seperti kepala keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, dan mertua. Status perkawinan dapat dikategorikan menjadi belum kawin, kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai hidup, cerai mati, janda atau duda. Belum kawin adalah seseorang yang belum terikat dalam perkawinan. Kawin adalah seseorang yang telah melangsungkan perkawinan secara sah. Kawin tercatat adalah perkawinan yang telah dicatat di kantor urusan agama atau KUA untuk umat Islam atau kantor catatan sipil atau KCS untuk umat non-Islam. Kawin belum tercatat adalah perkawinan yang belum dicatat di KUA atau KCS sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Cerai hidup adalah status hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai mati adalah status suami atau istri telah meninggal dunia dan belum kawin lagi. Janda atau duda adalah seseorang yang pernah menikah tetapi kini tidak lagi terikat dalam perkawinan. Kemudian ada rukun perkawinan. Rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu di antaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Artinya, pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya adalah rukun-rukun nikah ada 5, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi, dan zigot. 1. Mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria Al-Ansori, yaitu syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri atau yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. 2. Mempelai wanita. Calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. 3 adalah wali, orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah atau am, dan pihak-pihak lainnya. 4 ada 2 saksi, 2 orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah yang kehadirannya merupakan rukun dalam pernikahan. Yang terakhir ada sigot, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwaliannya dengan mempelai pria. Yang terakhir adalah syarat perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Calon suami harus sudah berusia minimal 19 tahun, sedangkan calon istri harus sudah berusia minimal 16 tahun. Calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau walinya jika kedua orang tuanya sudah meninggal. Suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kesimpulannya adalah perkawinan merupakan institusi penting dalam masyarakat yang diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa hubungan antar individu berlangsung dengan cara yang sah dan terhormat. Memahami pengertian, status rukun, dan syarat perkawinan sangat penting bagi setiap individu yang ingin membangun keluarga. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.